Siapa yang tidak ada yang mencabut nyawa Yesus? Yesus Kristus berkata, aku menyerahkan nyawamu, menyerahkan nyawaku, dan aku berkuasa pula mengambilnya kembali. Tidak ada yang mencabut nyawa Yesus. Jadi katanya itu berbohong. Ya, nah, aku kita menjelaskan dulu kenapa Yesus Kristus mati di atas kayu salib. Bro Elia silakan. Nanti saya tambah. Enggak, coba. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, berjumpa kembali bersama dengan saya di channel ini. Bagaimana kabar kita semua? Saya berdoa kabar kita selalu baik-baik saja. Amin. Bagi teman-teman yang rindu kebenaran dan rindu mencari kebenaran, video ini sangat cocok untuk teman-teman semua. Tetapi bagi saudara yang tidak rindu mencari kebenaran, gampang sakit hati, gampang sensitif, jangan tonton video ini. Oleh karena itu, tanpa berlama-lama, langsung kita simak cuplikan yang berikut ini. Oke, silakan Ukti, ada yang mau ditanyakan, silakan. Katanya di agama Kristen itu kematian itu karena dosa ya Bang ya? Yes. Lantas kalau kematian itu karena dosa, lantas di Kristen juga katanya iblis itu yang mencabut nyawa manusia. Kata siapa Pak? Itu bohong Pak. Kristen. Bohong itu bohong. Katanya bohong. Tapi kalau Yesus mati karena dosa, ya betul. Karena kematian itu. Apa yang diperbuat Yesus sehingga dia dicabut nyawanya? Siapa yang tidak ada yang mencabut nyawa Yesus? Yesus Kristus berkata, aku menyerahkan nyawamu, menyerahkan nyawaku, dan aku berkuasa pula mengambilnya kembali. Tidak ada yang mencabut nyawa Yesus. Jadi katanya itu berbohong. Ya, nah, kita menjelaskan dulu kenapa Yesus Kristus mati di atas kayu salib. Bro Elia silakan. Nanti saya tambah. Enggak, coba kamu belajar mengatakan bahwa ada yang cabut nyawa Yesus itu dari siapa? Tuhan kami itu nggak pernah cabut nyawa. Nggak pernah cabut nyawa ya? Enggak, iman kami itu bukan seperti iman kaleng-kaleng seperti yang diimani Nebukadnezar yang menyembah batu, yang mengatakan bahwa nyawa itu dicabut. Karena kematian itu karena dosa. Sejak mulanya manusia itu diciptakan untuk tujuan yang kekal. Tetapi oleh karena dosa yang diperbuat manusia, maka manusia itu mati oleh karenanya. Roma 6 ayat 23. Saya sempat baca yang dibacain sama Bang RK tadi ya, menyerahkan nyawa, mengambilnya kembali nyawa, terus ada apa itu? Ada kalimat Bapa apa? Yohanes 10 ayat 17, dia menyerahkan kepada Bapa. Kalau memang Yesus itu menyerahkannya atau mengambilnya, lantas Bapa itu siapa ya Kak? Allah yang asa itu. Jadi Yesus adalah firman-Nya Allah. Allah yang esa itu adalah Sang Bapa. Yesus itu adalah akal budinya Bapa. Roh Kudus itu adalah rohnya Bapa. Jadi Yesus adalah firman. Yesus bukan Bapa. Yesus adalah firman-Nya Bapa yang menjadi manusia. Kalau di dalam imanmu, firman Allah menjadi buku, dalam iman kami firman Allah menjadi manusia disebut Yesus. Kalau dalam imanmu firman Allah jadi buku disebut Al-Quran, maka di iman kami firman Allah jadi manusia disebut Yesus. Ya, tapi jelas-jelas saya baca di situ menyerahkan nyawa. Di mana? Yang dibaca itu di mana? Yang itu yang disebutkan sama Kakak Elia tadi, yang menyerahkan nyawa dan mengambilnya, menyerahkan kepada Bapa gitu. Betul. Di situ saya bingung kalau memang Yesus itu adalah Allah itu sendiri, berarti kita ngomong awamnya aja. Jadi Yesus itu berkata, saya menyerahkan nyawa kepada saya sendiri dan saya mengambil nyawa itu. Enggak ada yang mengatakan Yesus itu menyerahkan nyawanya kepada dirinya sendiri. Yesus itu firman, Mbak. Bukannya Bapak? Firman-Nya Tuhanmu, Al-Quran itu sama nggak dengan Allahmu? Enggak, yang saya tanya itu. Maka Yesus itu adalah firman-Nya Allah. Masa nggak ngerti? Firman Allah dengan Allah. Bapa itulah Allah, firman Allah itulah Yesus. Jadi Yesus adalah firman-Nya Bapa. Ya, berarti Yesus menyerahkan dan mengambilnya nyawanya kepada dirinya sendiri, begitu? Yesus menyerahkan nyawanya sebagai firman dalam keadaannya sebagai manusia kepada Sang Bapa, Sang Sumber. Masa nggak ngerti? Masalahnya itu menyerahkan nyawa kepada Bapakku, berarti ada kepada Bapakku, berarti ada dua pribadi. Iya, kepada Bapakku. Firman-Nya Bapa, idenya Bapa yang menjadi manusia itu menyerahkan nyawanya kepada Bapa. Bukan Bapa menyerahkan nyawa kepada Bapa, tapi firman itu yang menjadi manusia itu menyerahkan nyawanya dalam keadaannya sebagai manusia. Filipi 2. Dalam keadaan sebagai manusia kepada Bapa. Bukan Yesus menyerahkan nyawanya kepada Yesus. Yesus itu nama inkarnasi firman. Yang berinkarnasi itu firman. Yohanes 1 ayat 14, bukan Sang Bapa. Nah, inkarnasi firman-Nya Bapa itu menyerahkan nyawanya kepada Sang Bapa.
Oh, jadi Nggak paham, belum paham. Bukan, nanti dulu Kak. Jadi dari saya kembali ke saya gitu. Oh, bukan gitu. Apa, gitu. Yesus itu kan firman-nya Bapa, bukan Bapa. Firman itu artinya Akal budi. perkataan kan? Bukan, akal budi, logos, logika, ilmu. Ilmunya Bapa, ide ilahi menjadi manusia. Idenya itu ketika menjadi manusia, dia menyerahkan nyawanya itu kepada Bapa. Itu sepengetahuan saya Kak, yang firman itu artinya perkataan. Oh enggak, kamu belajar dari bahasa apa? Dalam Yunani, firman itu ada 3. Ada dalam pengertian logos, yang adalah ilmu, dalam pengertian rema, yang adalah perkataan, ada pengertian grafe, yang adalah tulisan. Yesus adalah firman dalam pengertian logos, bukan rema atau bukan grafe. Ada 3 pengertian, itu kekayaan bahasa Yunani. Dan Yesus itu adalah logosnya Sang Bapa, bukan remanya Bapa. Jadi ide ilahi yang menjadi manusia, gagasannya Sang Bapa sendiri. Dalam keadaannya sebagai manusia, dia memberikan nyawanya kepada Bapa. Nah, firman itu yang memberikan nyawa kepada Bapa. Firman itulah Yesus. Jadi bukan kepada dirinya sendiri. Itu sesat itu. Gitu. Oh ya sudah, terima kasih Kak. Ya. Ya. Silakan Bang RK tambah atau apa? Udah turun ya? Oh, ya. Teman-teman, thank you banget. Pasti bingung itu, pasti bingung itu. Pasti Ya. bingung. Teman-teman, thank you banget ya, tembus 4,1 malam ini. Tuhan Yesus memberkati, kencangkan tap-tap layarnya. Tuhan baik ya, teman-teman ya. Jadi gini teman-teman, firmannya Allah ketika menjadi manusia, ya, ketika menjadi manusia itu memiliki tujuan. Ya, tapi kalau firmannya Allah menjadi benda mati, tujuannya apa? Itu tidak memiliki tujuan. Ya. Kenapa firman itu menjadi manusia dan memiliki tujuan? Ya, kenapa? Ya, karena manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Ya, manusia ketika mengenal dan jatuh ke dalam dosa, ya, manusia langsung mengalami kematian. Ingat baik-baik. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, manusia mengalami kematian. Ya. Manusia untuk mengembalikan citranya agar manusia tidak mengalami kematian, saya ulangi, untuk mengembalikan citranya di hadapan Allah karena dosa, agar tidak mengalami kematian, manusia berusaha pada saat itu di taman itu. Ya, ya, mereka berusaha untuk memakai cawat dari daun pohon ara, ya, namanya kagorot. Tetapi itu bukanlah sebuah solusi dari Allah. Nah, solusi dari Allah untuk mengalahkan kematian agar citranya manusia itu kembali di hadapan Allah adalah dengan mengutus firman-Nya menjadi manusia. Agar kematian itu dikalahkan oleh kebangkitan. Ya, dan kita yang percaya kepada firman yang menjadi manusia, menjadi daging, ya, kita pun sama akan dibangkitkan, ya, dan mendapat bagian hidup yang kekal bersama-sama dengan Dia. Jadi tujuannya seperti itu. Nah, terima kasih teman-teman ya. Semoga Roh Kudus yang membuat kamu mengerti. Semoga Roh Kuduslah yang bisa membuat kamu mengerti. Oke, silakan Haji Yesus. Halo. Halo Bang Elia. Bang Elia. Yes. Tadi Bang Elia sempat menjelaskan Bang Islam Kristen. Islam. Ada Islam. Silakan Islam. Tadi Bang Elia sempat menjelaskan kalau bedanya logos dengan rema itu apa, Pak? Logos itu ide, gagasan ilahi, bukan perkataan. Kalau perkataan, sebenarnya logos itu juga bisa diterjemahkan sebagai perkataan karena bentuk bedanya itu lego atau logo. Ya. Itu bisa tapi tergantung konteks. Dia dipahami sebagai apa? Bisa dipahami sebagai ide ilahi, bisa dipahami sebagai kata-kata juga karena Rasul Paulus pun punya logos, punya pikiran atau perkataan, ya. Nah, jadi ada konteks tertentu bisa dipahami ide ilahi, ada dipahami dalam pengertian perkataan, gitu. Oke. Yesus datang ke dunia ini sebagai manusia apa sebagai Tuhan? Sebagai manusia itu hakikat dan Tuhan itu gelar. Tidak bisa tanya dulu, Bang Elia. Dia sebagai manusia dan sebagai Tuhan. Enggak boleh jawab dua-duanya. Kok ngatur? Bukan yang ngatur. Lah, Yesus datang ke dunia ini sebagai Tuhan manusia itu gelar. sebagai Tuhan. Tuhan itu gelar. Sedangkan manusia itu hakikat. Dua-duanya. Dia datang sebagai penguasa. Lukas 2 ayat 11. Telah lahir bagimu hari ini juga Kristus Tuhan di kota Daud. Tuhan datang ke dunia di dalam daging. Dan yang lahir itu manusia. Jadi Yesus datang ke dunia dalam keadaannya sebagai manusia dan dengan gelarnya sebagai Tuhan dan penguasa. Oh, jadi dua-duanya gitu ya? Iya, betul. Oke. Kenapa Yesus disebut Tuhan?
Ya, Matius 28 ayat 17, karena dia berkuasa atas surga dan bumi. Begitu. Yesus adalah penguasa surga dan bumi, Pak. Matius 28 ayat 17, Yesus sendiri yang ngomong. Lalu? Pak, ngerti Pak? Bentar dulu ya. Lanjutlah. Salam ya Joseph. Ya. Salam ya. Salam. Nih Pak, ini sebagai contoh tentang logos. Ya, Bapak dengar dulu Pak. Bapak dengar dulu. Saya yakin Bapak belum mengerti tentang logos dan juga remata. Ya, saya mengambil satu contoh kasus di dalam Alkitab. Ini di dalam Yohanes pasal 12 ayat yang ke-48. Barang siapa menolak perkataan aku, lihat ini, menolak aku dan tidak menerima perkataanku, Pak. Oke, saya garis bawahi ini, Pak. Ia sudah ada hakimnya, yaitu firman. Bapak perhatikan ini. Perkataan firman. Nah, Bapak jangan berpikir kolot seperti orang-orang jahiliyah, Pak. Ya, yang tidak memahami tentang perkataan ini dengan firman, Pak. Alkitab sangat-sangat jelas berbicara tentang gramatikal, Pak. Ini, Pak. Ya, hologos, ya, ateton, kaime, lambanonta, remata, Pak. Perkataan. Jadi langsung ditulis nih, remata mau, ton, ya, krinota, auton ho, logos. Jadi ada logos, ada remata. Perkataan dan juga firman. Ini firman, ini perkataan. Dua hal yang dipisahkan. Ya, dan dapat dibedakan ini, Pak. Ya, saya pikir IQ kamu harus jalan, minta Tuhan untuk menyertai kau agar kau mengerti ayat ini. Silakan Pak Haji. Halo? Ya, halo. Ngerti nggak pertanyaan? Halo? Ya, halo. Ngerti nggak pertanyaan? Jadi logos sama remata, saya ulangi. Saya ulangi dulu Pak. Bapak mengerti atau? Saya pastikan Bapak mengerti. Ya, Bapak gini. Mata itu sama. Astagfirullahaladzim, ya Allah Pak. Saya jelaskan tadi Bapak Bro Elia jelaskan, Bapak tidak mengerti. Bapak otaknya nyampe nggak Pak? Saya sudah tunjukkan ayatnya loh Pak. Soalnya Bapak lagi di WC ya Pak ya. Selesaikan dulu E-nya Pak ya. Suara di kamar mandi Pak. Selesaikan dulu E-nya Pak. Aduh. Salve bro Joseph. Sehat Bang? Iya, salve Bang RK, salve Bro Elia, salve teman-teman semuanya, selamat malam, Tuhan berkati. Puji Tuhan, sehat luar biasa. Amin. Ngapain dia di WC tadi? Ya ampun, ngakal aku itu. Dia lagi. Ada suara air pulanya, ya ampun. Itulah ya mental-mental orang yang di luar kebenaran tuh ya begitu. Mental orang yang di luar. Mereka butuh Roh Kudus untuk memahami itu. Halo Bang Rusti, Islam Kristen? Kristen, halo. Halo, silakan. Ya, gimana ada? Silakan. Saya nggak bertanya, sebentar, bukaan dulu. Mana kamera aku nih lah, bentar. Suara air, Pak. Nggak, suara kami. Lagi di kamar ini. Oh iya. Selamat malam, Bro Rusti, silakan. Ya, shalom. Shalom. Mas Elia sama Pak Hos. Ya, siapa namanya Pak Hos itu? Michael, nama saya Michael. Bertanya, cuma saya ini mendengar, apa namanya? Mendengar ini, perbincangan yang ini sangat memberkati. Ya. Sangat memberkati dan menguatkan iman. Saya yang tidak mengerti, jadinya mengerti gitu. Ya. Apalagi ya, salam kenal aja buat Hos sama itu Mas Elia ya. Saya suka dengar dia di TikTok ini, Mas Elia ini. Nah, salam Bu, salam. Ya, ini semoga ya. apa namanya? Tuhan memberkati ini room ini, diberkati. Saya cuma menguatkan aja, diberkati, dan saya mendoakan nanti apa namanya? Setiap pengajaran firman akan membawa jiwa-jiwa yang baru. Itu aja. Amin. Terima kasih. Ya. Oke, selamat malam. Tuhan berkati. Tuhan berkati juga, Ibu. Nah, diturunkan aja. Iya. Ya. Oke, mana ini? Aduh, kejang-kejang nih. RT 6 Adul. Ini Adul sudah punah, kenapa masih ada ini? Orang asik, silakan. Silakan, pasien berikutnya. Pasien. Aduh, beta panggil dia pasien ini ya Tuhan Allah. Halo. Asik. Selamat malam. Mic-nya dibuka. Aduh, loncat lagi dari jembatan. Aduh, Yesus Tuhan. Kita naikin lagi Pitra Jihad. Silakan Jihad.
Naik aja, kami nggak serang kalian. Kalian tanya iman kami, udah, kami nggak serang. Kalau kamu nggak ngegas, kami nggak serang kamu. Halo. Halo, suaranya bang. Jauhi dulu dari TV-mu bang. Jauh dulu dari TV-mu, jauh dulu. Halo. Ya, Islam Kristen pak, selamat malam. Islam, alhamdulillah. Oke, bisa buka kameranya pak? Biar enak kita sama-sama buka kamera pak. Oke. Oke, enggak pak, enggak buka kameranya pak. Enggak ada yang makan bapak kok. Tenang aja, kalau bapak sopan, kami akan menghargai bapak. Nah, silakan pak. Tapi kalau bapak tidak sopan, bapak tahu toh kata-kata mutiara dari mulut Bang Irka kayak gimana? Nah, silakan. Kameranya dibuka pak. Jauh dulu dari TV-nya pak. Nah, jauh dulu dari TV-nya. Sana kau dulu, ya. Jauh dulu TV-nya. Jauh dulu. Sana dulu suara kau. Jangan kasar dengan anak pak. Jauh dulu. Bukan anak-anak. Apa? Ya. Agak jauh. Mau nanya Ini, tadi Pak. ku dengar. Saya agak kita susah mendengar pak. Sana lah dulu moga kau. Aku ya. Ya kau, ku bilang kau. Bang, kasihilah istrimu bang. Ya, silakan pak. Kok istri pula, laki-laki kau bilang istri, gimana kau ini? Apa tadi? Istrinya bapak. Silakan. Gak mungkin aku kasar sama perempuan. Ya, silakan. Enggak pak. Aku mau nanya itu, apa kata Mas si Alia tadi bilang? Biasalah, oh itu jalan kebenaran menurut Mas Alia itu kayak mana? Ya, Yesus sendiri jalan kebenaran, Pak. Ya. Gimana? Yesus Gimana? sendiri jalan kebenaran. Oh, Yesus. Ya. Kenapa Anda ngomong gitu? Agama lain nggak ada kebenaran? Yesus sendiri ngomong, ya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Itu menurut agama kalian ya? Yesus sendiri yang ngomong itu, Pak. Oh. Iya. Ya, gimana sih? Dan satu aku mau nanya sama Mbak Alia. Mbak Alia pernah ngomong kalau Nabi Isa sama Yesus itu nggak sama ya? Memang nggak sama. Jadi kadang ada perdebatan Islam sama Kristen itu buat apa lagi, jelas-jelas beda gitu loh. Oh, kita tidak memperdebatkan iman kalian, Pak. Kami Nggak, hanya ini masalah apa yang disalahkan. udah jelas beda karena yang ini paling benar, yang ini keyakinan kan keimanan masing-masing gitu loh. Kami membedakan yang menyamakan kan teman-temanmu Donditan. Enggak, maaf Kak, maaf. Enggak. Kalau Islam enggak. Kalau Islam kalau memang kalian bilang beda, kalian Islam oke kok. Oh, loh, berarti nggak bisa jadi penyempurna dong nanti kalau gitu. Ya, penyempurna kayak mana? Islam tuh nggak ada paksaan. Kan Ikut, kalian mengaku penyempurna. Penyempurna itu nggak ada paksaan. Oh, Karena berarti yang diajak disalib itu dalam siapa? agama kami itu. Agama kami. Halo, apa? Yang disalib itu Salib itu murid Nabi Isa. murid Nabi. Saya itu Literasi. saya sekarang lagi bukan di rumah, masih main tempat teman, jadi saya nggak bisa. Nama data sejarahnya apa biar bisa dicek. Lagi di rumah main tempat teman, nanti kalau saya di Masa rumah. Bapak nggak ingat apa data sejarahnya yang Data disalib? sejarah kayak mana coba? Data sejarah kayak mana maksud Anda? literasinya yang menjadi Literasinya, kalau dalam Al-Quran itu ada tuh. Siapa bilang bukan sejarah? Ya, di mana data yang mendukung sejarah yang mendukung? Dan kamu di mana data kalau yang disalib itu? Ya, saya bilang enggak, kalau saya bilang itu bukan sejarah, kayak mana? Sama-sama punya hak. Nah, Kalau ya. Anda yakin dengan Saya aja. Diakui dunia, naskah yang diakui dunia, punyamu yang mana? Satu aja loh, satu loh saya minta. jangan dibilang dunia dan cuma mengakui. Beda, semua mengakui. Kalau cuma Kristen mengakui itu no. No. Sama Bang Juma. Coba Elia debat sama Bang Juma ya. Diam dulu. Udah Diam dua dulu. kali. Diam ya. Kau diam baik-baik. Ya, nggak ada apa-apanya. Diam dulu, jangan kayak penyakit ain di situ. Ya. Dengar baik-baik ya. Ketika ditanya siapa yang disalibkan itu, kau bilang data. Nah, kami hanya nama orang yang disalibkan itu siapa? Kalau bukan Isa, ya. Nah, ke sejarah, ya. Kamu mengatakan saya tidak butuh data sejarah. Emang kau lebih hebat dan tinggal pada saat itu dengan hidup dekat dengan sejarawan pada saat itu? Atau kau hidup di abad pertama sehingga kau Halo. ya. Jadi Halo. Bapak ya, Anda Bapak ya, buang otak-otak jahiliahmu Pak ya. Ya, agar kau memahami kau dengan buka baik. dulu mic Karena aku, saya kenapa kau diskusi mute? dengan Anda, ya diskusi dengan orang yang nggak ada otak susah. Bang RK itu senang dengan orang yang mau sopan santun,
Ya, ketika ditanya, diam, dengar ya. Tapi orang yang saya tidak melayani orang yang kesurupan dan kejang-kejang ya. Ya silakan kau minum itu apa? Komiks, tahu komiks ketidak yang buat obat batuk. Minum sampai 10 saset baru kau geleng-geleng kepalanya di situ. Ya. Kayaknya baru habis minum komiks itu. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini dari awal pertengahan sampai selesai. Kiranya lewat saudara menonton video ini, pengetahuan saudara terus bertambah-tambah sehingga mengenal Yesus Kristus Tuhan lebih dalam lagi dan mengenal kebenaran firman Tuhan lebih lagi. Sebab itulah pengetahuan yang akan mampu menolong kita di masa kini dan juga menolong kita di masa yang akan datang. Yesus Kristus adalah Tuhan. Yesus Kristus adalah Sang Firman, yaitu Allah yang telah menjadi manusia. Dia datang untuk menyelamatkan umat manusia yang berdosa. Yesus itu saudara adalah Allah yang benar dan Tuhan yang benar. Dia mati karena dosa umat manusia. Itu sebabnya Alkitab mengatakan kepada Adam dan Hawa, ketika engkau memakan buah ini, maka engkau akan mati. Jadi dosalah yang mengakibatkan manusia itu saudara mengalami kematian. Itu sebabnya Yesus harus mati. Ya, bagaimana caranya? Dia menanggung dosa umat manusia supaya umat manusia ini diselamatkan dari kematian kekal, supaya mereka beroleh hidup yang kekal yang ada di dalam Yesus Kristus. Itu sebabnya firman-Nya berkata bahwa Yesuslah jalan satu-satunya ke sorga. Dalam Yohanes 14:6 firman-Nya berkata dalam 1 Yohanes 5:13 bahwa orang-orang yang percaya kepada Yesus pasti memperoleh hidup yang kekal. Orang-orang percaya kepada Yesus, Yohanes 15 berkata, mereka sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup. Teman-teman yang berkati Tuhan, dimanapun saudara berada yang sedang mencari kebenaran, datanglah kepada Yesus. Kepastian itu ada di dalamnya. Terima kasih. Kiranya video ini memberkati dan juga mengedukasi, bahkan menambah wawasan kita. Tuhan memberkati kita. Shalom.